Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Akuntansi kelas D dan teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Malisa Kurnia Maulidia dengan NPM akhir 120. Yang kedua ada Nabila Maulidia Sarifah dengan NPM akhir 152, Salma Syifa Nur Naila dengan NPM akhir 172, Naila Oktavira dengan NPM akhir 256, Gita Amelia dengan NPM akhir 277. Sebelumnya kami akan mempresentasikan tentang sistem akuntansi penerimaan kas. Selanjutnya saya akan menjelaskan deskripsi dari sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, yaitu rangkaian prosedur yang dibuat untuk mengelola dan mencatat penerimaan uang tunai dari transaksi penjualan langsung kepada pembeli. Prosedur ini biasanya dimulai dengan pembelian melakukan pembayaran langsung kepada kasir, dilanjutkan dengan pencatatan transaksi di mesin kas atau sistem kas, dan berakhir dengan penyetoran kas ke bank atau penyimpanan yang aman. Selanjutnya ada sistem penerimaan kas dari tunai dibagi menjadi 3 prosedur. Yang pertama, prosedur penerimaan kas dari over the counter sales. Yang kedua ada prosedur penerimaan kas dari COD. Yang ketiga ada prosedur penerimaan kas dari credit card sales. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prosedur over the counter sales, yaitu pembeli datang ke perusahaan dan melakukan pemilihan barang yang akan dibeli, kemudian melakukan pembayaran ke kasir dan menerima barang yang sudah dibeli. Sebelum penerimaan barang harus membayar dengan uang tunai atau cek pribadi atau dengan kartu kredit. Nah, ini ada prosedurnya. Yang pertama, pembeli memesan barang langsung kepada wiraniaga atau salesperson di bagian penjualan. Yang kedua, ada bagian kasa penerimaan pembayaran dari pembeli yang dapat berupa uang tunai, cek pribadi, personal check, kartu kredit, atau kartu debit. Yang ketiga, bagian penjualan memerintahkan ke bagian pengiriman untuk menyerahkan barang kepada pembeli. Yang keempat, bagian pengiriman menyerahkan barang kepada pembeli. Yang kelima, bagian kasa menyetorkan kas yang diterima ke bank. Yang keenam, bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan dalam jurnal penjualan. 7, bagian akuntansi mencatat penerimaan kas dan penjualan tunai dalam jurnal penerimaan kas. Nah, yang kedua ada prosedur cash on delivery sales atau COD, yaitu transaksi penjualan yang melibatkan kantor pos, perusahaan angkutan umum, atau angkutan sendiri dalam penyerahan dan penerimaan kas dari hasil penjualan. COD sales merupakan sarana untuk memperluas daerah pemasaran. Nah, COD sales melalui pos dilaksanakan dengan prosedur berikut ini. Yang pertama, pembeli memesan barang lewat surat yang dikirim melalui kantor pos. Yang kedua, penjual mengirimkan barang melalui kantor pos pengiriman dengan cara ngisi formulir COD selesai kantor pos, sales di kantor pos. Yang keempat, ada kantor pos pengirim barang dan formulir COD sales sesuai dengan instruksi penjual kepada kantor pos penerima. Yang keempat, kantor pos penerima pada saat diterimanya barang dan formulir COD sales memberitahukan kepada pembeli tentang diterimanya pengiriman barang COD sales. Yang kelima, pembeli membawa surat panggilan ke kantor pos menerima dan melakukan pembayaran sejumlah yang tercantum dalam formulir COD. Yang ketujuh, kantor pos menerima pemberitahu kantor pos mengirim bahwa COD sales telah dilaksanakan. Yang ketujuh, kantor pos mengirim ke pembeli memberitahu
penjualan bahwa COD telah selesai dilaksanakan sehingga penjual dapat mengambil kas dan diterima pembeli. Yang terakhir yaitu penerimaan kas dari credit card sales, yaitu merupakan sarana pembayaran yang dilakukan pembeli baik dalam COSC maupun jasa pos. Yang pertama ada kartu kredit bank, yang kedua ada kartu kredit perusahaan, yang ketiga ada kartu kredit bepergian dan hiburan. Bagian selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penjualan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menerima order dari pihak pembeli, mengisi faktur penjualan tunai, dan menyerahkan faktur tersebut kepada pihak pembeli untuk kepentingan pembayaran harga barang ke fungsi kas. Yang kedua, ada fungsi kas, yakni bertanggung jawab atas penerimaan kas dari pihak pembeli. Yang ketiga, ada fungsi gudang, bertanggung jawab untuk menyiapkan barang yang dipesan oleh pihak pembeli, serta menyerahkan barang tersebut ke fungsi pengiriman. Yang keempat, ada fungsi pengiriman, yakni bertanggung jawab untuk membungkus barang dan menyerahkan barang yang telah dibayar harganya kepada pihak pembeli. Dan yang terakhir, ada fungsi akuntansi, bertanggung jawab sebagai pencatat transaksi penjualan dan penerimaan kas, serta pembuat laporan penjualan. Di bagian selanjutnya ada informasi yang diperlukan oleh manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah kas yang diterima dari penjualan tunai. Yang ketiga, jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, ada nama dan alamat pembeli. Informasi ini diperlukan dalam penjualan produk tertentu saja, namun pada umumnya informasi nama dan alamat pembeli ini tidak diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan tunai. Yang kelima, ada kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, ada nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir, ada otorisasi pejabat yang berwenang. Di bagian selanjutnya, ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai ada beberapa. Yang pertama, faktur penjualan tunai. Dokumen ini digunakan untuk merekam berbagai informasi yang diperlukan oleh manajemen mengenai transaksi penjualan tunai. Diisi oleh fungsi penjualan sebagai pengantar pembayaran oleh pembeli kepada fungsi kas, serta dapat digunakan untuk merekam data mengenai nama pembeli dan alamatnya, tanggal transaksi, kode dan nama barang, kuantitas, harga satuan, jumlah harga, nama dan kode wiraniaga, dan otorisasi terjadinya berbagai tahap transaksi. Yang kedua ada pita register kas. Dokumen ini dihasilkan oleh fungsi kas dengan cara mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas ini merupakan bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh fungsi kas dan merupakan dokumen pendukung faktur penjualan tunai yang dicatat dalam jurnal penjualan. Yang ketiga ada credit card sales slip. Dokumen ini dicetak oleh Credit Card Center Bank yang menerbitkan kartu kredit dan diserahkan kepada perusahaan yang menjadi anggota kartu kredit. Bagi perusahaan yang menjual barang atau jasa, dokumen ini diisi oleh fungsi kas dan berfungsi sebagai alat untuk menagih uang tunai dari bank yang mengeluarkan kartu kredit. Yang keempat ada Bill of Lading. Dokumen ini digunakan oleh fungsi pengiriman dalam penjualan COD yang penyerahan barangnya dilakukan oleh perusahaan angkutan umum. Yang kelima ada faktur penjualan COD. Dokumen ini digunakan untuk merekam penjualan COD dan tembusan faktur penjualan yang diserahkan kepada pelanggan melalui bagian angkutan perusahaan, kantor pos, atau perusahaan angkutan umum dan dimintakan tanda tangan penerimaan barang dari pelanggan sebagai bukti telah diterimanya barang oleh pelanggan. Yang keenam ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran kas ke bank dan dipakai oleh fungsi akuntansi sebagai dokumen sumber untuk pencatatan transaksi penerimaan kas dari penjualan tunai ke dalam jurnal penerimaan kas. Dan yang terakhir ada rekap beban pokok penjualan. Dokumen ini digunakan oleh fungsi akuntansi untuk meringkas harga pokok produk yang dijual selama satu periode. Data yang direkam dalam dokumen ini berasal dari kolom jumlah harga dalam kolom pemakaian. Bagian selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah yang pertama jurnal penjualan. Jurnal ini digunakan untuk mencatat dan meringkas data penjualan. Yang kedua, jurnal penerimaan kas. Jurnal ini digunakan untuk mencatat penerimaan kas dari berbagai sumber, di antaranya dari penjualan tunai. Yang ketiga ada jurnal umum, digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat harga pokok produk yang dijual. Yang keempat ada kartu persediaan.
Digunakan oleh fungsi akuntansi untuk mencatat berkurangnya harga pokok produk yang dijual, dan kartu ini diselenggarakan di fungsi akuntansi untuk mengawasi mutasi dan persediaan barang yang disimpan di dalam gudang. Yang terakhir, ada kartu gudang. Catatan ini tidak termasuk sebagai catatan akuntansi karena hanya berisi data kuantitas persediaan yang disimpan di dalam gudang. Namun, dalam transaksi penjualan tunai, kartu gudang digunakan untuk mencatat berkurangnya kuantitas produk yang dijual. Kemudian di bagian selanjutnya ada jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem penerimaan kas dari penjualan tunai adalah sebagai berikut. Yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pihak pembeli dan membuat faktur penjualan tunai untuk memungkinkan pembeli melakukan pembayaran harga barang ke fungsi kas, dan untuk memungkinkan fungsi gudang dan fungsi pengiriman menyiapkan barang yang akan diserahkan kepada pihak pembeli. Yang kedua, ada prosedur penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi kas menerima pembayaran dari harga barang dari pembeli dan memberikan tanda pembayaran kepada pembeli untuk memungkinkan pembeli tersebut melakukan pengambilan barang yang dibelinya dari fungsi pengiriman. Yang ketiga, ada prosedur penyerahan barang. Dalam prosedur ini, fungsi pengiriman menyerahkan barangnya kepada pihak pembeli. Yang keempat, ada prosedur pencatatan penjualan tunai. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi melakukan pencatatan transaksi penjualan tunai dalam jurnal penjualan dan jurnal penerimaan kas. Fungsi akuntansi juga mencatat berkurangnya persediaan barang yang dijual dalam kartu persediaan. Yang kelima, ada prosedur penyetoran kas ke bank. Sistem pengendalian internal terhadap kas mengharuskan penyetoran dengan segera ke bank atas semua kas yang diterima pada suatu hari. Dalam prosedur ini, fungsi kas menyetorkan kas yang diterima dari penjualan tunai ke bank dalam jumlah yang penuh. Yang keenam, ada prosedur pencatatan penerimaan kas. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat penerimaan kas ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank yang diterima dari bank melalui fungsi kas. Yang terakhir, ada prosedur pencatatan beban pokok penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi membuat rekapitulasi beban pokok penjualan berdasarkan data yang dicatat dalam kartu persediaan. Berdasarkan rekapitulasi beban pokok penjualan ini, fungsi akuntansi membuat bukti memorial sebagai dokumen sumber untuk pencatatan beban pokok penjualan ke dalam jurnal umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Syifa dengan NPM Akhir 172. Di sini saya akan membahas mengenai unsur pengendalian internal. Yang pertama ada organisasi. Jadi untuk merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem penerimaan kas dari penjualan tunai, unsur pokok pengendalian internal dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kas, lalu fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi, dan transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Lalu di sini yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Yang pertama yaitu fungsi penjualan harus terpisah dengan fungsi kas. Yang kedua, fungsi kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Dan yang ketiga, transaksi penjualan tunai harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kas, fungsi pengiriman, dan fungsi akuntansi. Lalu yang ketiga, ada praktik sehat, yaitu penerimaan order dari pembeli diotorisasi oleh fungsi penjualan dengan menggunakan formuliran faktur penjualan tunai. Yang kedua, penerimaan kas diotorisasi oleh fungsi penerimaan kas dengan cara membubuhkan cap lunas pada faktur penjualan. Yang ketiga, penggunaan rekening koran bank atau bank statement yang merupakan informasi dari pihak ketiga untuk mengecek ketelitian catatan kas oleh fungsi yang tidak terlibat dalam pencatatan dan penyimpanan kas. Yaitu bagan alir dokumen berbagai sistem penerimaan kas. Yang pertama yaitu over the counter sale. Jadi berdasarkan faktur penjualan tunai yang dilampiri dengan pita register kas, bagian jurnal mencatat transaksi over the counter sale ke dalam jurnal penjualan dengan jurnal sebagai berikut, yaitu penjualan tunai sebesar penjualan tunai pada pendapatan penjualan. Lalu berdasarkan bukti sektor bank yang diterima dari bagian kasa, bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari over the counter sale di dalam jurnal penerimaan kas dengan jurnal sebagai berikut, yaitu kas pada penjualan tunai, kas di debit, dan penjualan tunai di kredit. Lalu beban pokok penjualan yang disusun oleh dasar data yang direkam dalam kartu persediaan. Bukti memorial dicatat oleh bagian jurnal ke dalam jurnal umum dengan
jurnal, yaitu beban pokok penjualan pada persediaan produk jadi. Di sini juga terdapat sistem penerimaan kas flowchart-nya, yaitu sistem penerimaan kas dari COD cell. Jadi bagian jurnal melakukan pencatatan COD cell 2 kali. Yang pertama yaitu berdasarkan faktur penjualan COD yang diterima dari bagian pengiriman. Bagian jurnal mencatat transaksi penjualan COD di dalam jurnal penjualan dengan jurnal yaitu piutang penjualan COD pada pendapatan penjualan. Lalu jika setelah cek yang diterima dari pelanggan melalui perusahaan angkutan umum disetorkan ke bank berdasarkan bukti setor bank yang dilampiri dengan faktur penjualan COD, bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari pelanggan di dalam jurnal penerimaan kas, yaitu jurnalnya kas pada piutang penjualan COD. Nah, di sini juga dicantumkan contoh bagian alir dokumen penerimaan kas dari COD cell yang melukiskan pencatatan beban pokok penjualan seperti dalam sistem penerimaan dari off the counter cell. Selanjutnya ada bagian alir dari dokumen sistem penerimaan kas dari penjualan melalui kartu kredit. Dalam bagian alir yang sudah tertampil di slide, tertera bahwa sebelum bagian kasa mengisi credit card sales slip, terlebih dahulu harus diteliti oleh bonaviditas pemegang kartu kredit melalui daftar hitam yang telah diterbitkan oleh bank penerbit kartu kredit atau otorisasi online langsung dari bank tersebut. Kemudian, credit card sales slip nantinya akan disetorkan ke bank dan rekening giro perusahaan akan dikredit oleh bank sebesar nominal credit card sales slip yang dikurangi dengan credit card fee. Selanjutnya, sistem penerimaan kas dari piutang. Sumber penerimaan kas suatu perusahaan manufaktur biasanya berasal dari pelunasan piutang dari debitur, karena sebagian besar produk perusahaan tersebut dijual melalui penjualan secara kredit. Dalam perusahaan tersebut, penerimaan kas dari penjualan secara tunai biasanya merupakan sumber penerimaan kas yang relatif kecil, sedangkan pada perusahaan dagang, sumber penerimaan kas terbesar berasal dari transaksi penjualan secara tunai. Sistem penerimaan kas dari piutang sendiri harus menjamin diterimanya kas dari debitur oleh perusahaan, bukan melalui karyawan yang tidak berhak menerimanya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi cancel check, yang dimana cancel check merupakan sebuah cek yang telah digunakan untuk membayar dan oleh penerima cek telah diuangkan atau dicairkan ke bank. Dalam sistem perbankan di Amerika Serikat, cancel check dikembalikan kepada nasabah yang mengeluarkan cek dan telah digunakan oleh nasabah sebagai bukti telah diterimanya pembayaran yang telah dilakukan oleh pihak yang namanya tercantum di dalam cek. Sistem perbankan ini menjadi arus lalu lintas uang antar individu menjadi lancar. Hal ini dikarenakan pihak pembayar dijamin oleh sistem perbankan bahwa uang yang dibayarkan akan diterima oleh pihak yang dituju oleh pembayar. Kemudian pihak pembayar juga dijamin oleh sistem perbankan akan memperoleh bukti penerimaan kas dari pihak yang dibayar berupa cancel check yang dapat disimpan sebagai dokumen dalam arsip pembayaran. Dan selanjutnya pihak yang dibayar juga tidak perlu membuat bukti penerimaan kas atau kwitansi karena sistem perbankan dengan sendirinya akan menghasilkan bukti penerimaan kas berupa cancel check yang telah ditandatangani oleh endorsement oleh penerima pembayaran. Sedangkan dalam cancel check di Indonesia sendiri justru berbeda. Mengapa? Karena sistem perbankan di Indonesia tidak mengembalikan cancel check kepada nasabah yang telah mengeluarkan cek. Hal ini dikarenakan sistem perbankan di Indonesia tidak menyediakan bukti pembayaran berupa cancel check, namun pihak yang menerima pembayaran memiliki kewajiban untuk membuat bukti dokumen yang menunjukkan telah menerima kas dari pembayar. Oleh karena itu, seringkali dalam menagih piutang, kreditur itu diwajibkan untuk menyerahkan kwitansi terlebih dahulu sebelum cek diserahkan atau dikirimkan oleh debitur kepada kreditur.
Hal ini dilakukan karena dalam transaksi pembayaran dengan cek, pihak pembayar tidak memperoleh jaminan apapun yang akan menerima tanda terima pembayaran dari pihak yang menerima cek. Selanjutnya, adapun fungsi yang terkait dalam sistem penerimaan kas dari piutang adalah yang pertama ada fungsi sekretariat, merupakan fungsi yang bertanggung jawab dalam penerimaan cek dan surat pemberitahuan melalui pos dari para debitur perusahaan. Fungsi sekretariat sendiri bertugas untuk membuat daftar surat pemberitahuan atas dasar surat pemberitahuan yang diterima bersama cek dari para debitur. Yang kedua ada fungsi penagihan. Fungsi penagihan merupakan suatu fungsi yang bertanggung jawab untuk melakukan penagihan kepada para debitur berdasarkan daftar piutang yang ditagih yang telah dibuat oleh fungsi akuntansi. Dan yang ketiga ada fungsi kas. Fungsi kas sendiri merupakan suatu fungsi yang bertanggung jawab atas penerimaan cek dari fungsi sekretariat ataupun dari fungsi penagihan. Fungsi kas juga bertanggung jawab untuk menyetorkan kas yang diterimanya dari berbagai fungsi tersebut dengan segera ke dalam bank dalam jumlah yang penuh. Yang keempat ada fungsi akuntansi yang bertanggung jawab dalam pencatatan penerimaan kas dari piutang ke dalam jurnal penerimaan kas dan berkurangnya piutang ke dalam kartu piutang. Yang kelima ada fungsi pemeriksa internal. Kemudian yang kelima ada fungsi pemeriksa internal. Dalam sistem penerimaan kas dari piutang, fungsi pemeriksa internal juga bertanggung jawab dalam melaksanakan penghitungan kas yang ada di tangan fungsi kas secara periodik. Di samping itu, fungsi pemeriksa internal juga bertanggung jawab dalam melakukan rekonsiliasi bank untuk mengecek ketelitian catatan kas yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Kemudian, ada pun dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penerimaan kas dari piutang, diantaranya yakni ada surat pemberitahuan, daftar surat pemberitahuan, bukti setor bank, dan juga kwitansi. Surat pemberitahuan sendiri merupakan suatu dokumen yang dibuat oleh debitur untuk memberitahukan pembayaran yang telah dilakukannya. Surat pemberitahuan biasanya berupa tembusan bukti kas keluar yang dibuat oleh debitur yang disertakan dengan cek yang dikirimkan oleh debitur melalui penagih perusahaan atau pos. Kemudian ada daftar surat pemberitahuan, yakni merupakan rekapitulasi penerimaan kas yang dibuat oleh fungsi sekretariat atau fungsi penagihan. Jika penerimaan kas dari piutang perusahaan dilaksanakan melalui pos, maka fungsi sekretariat bertugas membuka amplop surat untuk memisahkan surat pemberitahuan dengan cek, dan juga membuat daftar surat pemberitahuan yang diterima setiap harinya. Apabila penerimaan kas dari piutang dilaksanakan melalui penagih perusahaan, maka pembuatan daftar surat pemberitahuan dilakukan oleh fungsi penagihan. Kemudian ada bukti setor bank. Dokumen ini dibuat oleh fungsi kas sebagai bukti penyetoran yang diterima dari piutang ke bank. Bukti setor bank sendiri dibuat sebanyak 3 lembar dan diserahkan oleh fungsi kas ke bank bersamaan dengan penyetoran kas dari piutang ke bank. 2 lembar tembusannya diminta kembali dari bank setelah ditandatangani dan dicap oleh bank sebagai bukti penyetoran kas ke bank. Kemudian ada dokumen kwitansi, yang dimana dokumen ini merupakan bukti penerimaan kas yang dibuat oleh perusahaan bagi para debitur yang telah melakukan pembayaran utang mereka. Kwitansi sebagai tanda penerimaan kas ini dibuat dalam sistem perbankan yang tidak mengembalikan cancel check kepada check issuer. Jika cancel check telah dikembalikan kepada check issuer, maka kwitansi sebagai tanda penerimanya kas akan digantikan fungsinya oleh cancel check. Selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Yang pertama yaitu organisasi. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi pengawasan dan penerimaan kas. Tujuannya untuk menciptakan internal check sehingga tidak ada satu pihak yang menguasai seluruh proses penerimaan dan pencatatan kas. Selanjutnya yaitu fungsi penerimaan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Tujuannya adalah untuk mencegah kecurangan seperti manipulasi data piutang dan penerimaan kas.
Yang kedua yaitu sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. Debitur harus melakukan pembayaran dengan cek atas nama dan juga dipindah bukukan untuk menghindari penyalahgunaan oleh karyawan dan memastikan uang masuk ke rekening perusahaan. Selanjutnya yaitu fungsi penagihan hanya boleh berdasarkan daftar piutang yang disahkan oleh fungsi akuntansi, agar penagihan tidak melakukan atas piutang yang sudah dilunasi. Selanjutnya yaitu pengkreditan piutang dan debit. Fungsi akuntansi harus berdasarkan dokumen yang sah seperti surat pemberitahuan dari fungsi penjualan dan pengiriman barang. Selanjutnya yaitu topik praktik yang sehat dalam penerimaan kas. Yang pertama yaitu hasil perhitungan kas harus dicatat dan disetor segera ke bank. Semua kas yang diterima harus langsung disetorkan penuh ke bank pada hari yang sama. Jika belum sempat disetorkan harus dicatat sebagai deposit in transit. Hal ini memastikan transparansi dan mempermudah audit. Yang kedua yaitu pengawas dan kasir harus diasuransikan untuk mencegah kerugian akibat pencurian atau penyalahgunaan oleh pegawai yang bertugas menangani uang tunai. Asuransi ini memberikan perlindungan terhadap risiko kecurangan. Yang ketiga yaitu kas dalam perjalanan atau di tangan pegawai harus diasuransikan untuk melindungi kas yang sedang dibawa ke bank atau disimpan sementara di tangan petugas. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui penagih perusahaan. Bagian penagih menagih piutang berdasarkan daftar piutang dari bagian piutang. Kemudian hasil penagihan melaporkan kembali ke bagian piutang dalam bentuk daftar surat pemberitahuan. Kemudian daftar surat pemberitahuan diserahkan ke bagian kasa yang memeriksa cek lalu menyetorkan ke bank. Kemudian bagian jurnal mencatat penerimaan kas dari bank ke dalam jurnal penerimaan kas berdasarkan bukti setor bank. Pencatatan jurnalnya yaitu kas pada piutang usaha. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui pos. Yang pertama yaitu bagian penagihan mengirimkan faktur penjualan kredit kepada debitur. Kemudian debitur mengirim cek atas nama yang dilampiri surat pemberitahuan melalui pos. Dan bagian sekretariat menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan dari debitur. Dan bagian sekretariat menyerahkan cek kepada bagian kasa. Dan bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang. Selanjutnya yaitu bagian kasa mengirimkan kwitansi kepada debitur sebagai tanda terima pembayaran dari debitur. Dan bagian kasa menyetorkan cek ke bank setelah cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang. Dan yang terakhir yaitu bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur. Selanjutnya yaitu sistem penerimaan kas dari piutang melalui lockbox collection plan. Yang pertama-tama yaitu bagian penagihan mengirim faktur penjualan kredit kepada debitur pada saat transaksi penjualan kredit terjadi. Setelah itu, debitur melakukan pembayaran utangnya pada saat faktur jatuh tempo dengan mengirimkan cek dan surat pemberitahuan ke PO Box. Bank membuka PO Box dan mengumpulkan cek dan surat pemberitahuan yang diterima oleh perusahaan. Kemudian, bank membuat daftar surat pemberitahuan serta bank mengurus cek clearing. Kemudian bagian sekretariat menyerahkan surat pemberitahuan kepada bagian piutang untuk mengkredit akun pembantu piutang debitur yang bersangkutan. Kemudian bagian sekretariat menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian kasa. Dan yang terakhir yaitu bagian kasa menyerahkan daftar surat pemberitahuan ke bagian jurnal untuk dicatat di dalam jurnal penerimaan kas. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.